Indonesia, negara kepulauan yang memiliki keragaman suku dan budaya. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita masih bertahan dan berdiri bersama dengan keragaman budaya yang kita miliki. Keragaman budaya yang dimiliki Indonesia dapat dilihat salah satunya melalui bangunan arsitektur yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Arsitektur Nusantara memiliki unsur yang berbeda dan bermakna di setiap sudut bangunannya. Dan inilah arsitektur Nusantara. Sungguh indah bukan? Dari semua bangunan Nusantara, arsitektur bangunan rumah gadang yang telah memantik kami dan juga memantik pesona mata dunia. Sumatera Barat yang dikenali oleh seluruh masyarakat Indonesia akan masakan khas dan juga rumah gadang yang menjadi ikonik daerah yang kaya akan rempah ini. Ataupun di kedua sisi yang menjadi ciri khas dari rumah gadang ini. Rumah gadang mempunyai banyak fungsi, diantaranya sebagai tempat tinggal, tempat merawat keluarga yang sakit, dan tempat menyelenggarakan upacara adat. Beberapa jenis rumah gadang diantaranya adalah Gonjong Ampek Banjuang, Gonjong Anang, Gonjong Sibak Baju, Gajah Maharam, Gonjong Limo, Surambi Papek, dan rumah gadang Batingkek. Tata letak dalam membangun rumah gadang disesuaikan dengan kepercayaan dan kebiasaan yang berlaku. Bagian rumah sebelah timur dinamakan pangkal rumah, dan yang sebelah barat dinamakan ujung rumah. Pintu dan jendela-jendela menghadap ke utara, dan arah selatan selalu dibelakangi. Tepat di depan rumah gadang terdapat rangkiang. Rangkiang adalah tempat penyimpanan dari berbagai hasil pertanian terutama padi sebagai makanan utamanya. Rangkiang terletak di depan rumah gadang, jumlahnya juga beragam sesuai dengan yang diperlukan oleh pemiliknya. Rangkiang dibuat berjejer di halaman, penataan yang sedemikian menjadi susunan yang harmonis dengan rumah gadang. Jumlah rangkiang disesuaikan dengan hasil pertanian dan kekayaan yang mereka miliki. Rangkiang adalah lambang kemakmuran dan pengaturan harta benda. Semakin banyak hasil panen padi mereka, berkemungkinan semakin bertambah jumlah rangkiang. Rumah gadang sebagai tempat tinggal bersama mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Jumlah kamar bergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Setiap perempuan dalam kaum tersebut yang telah bersuami memperoleh sebuah kamar. Sementara perempuan tua dan anak-anak memperoleh tempat di kamar dekat dapur. Sedangkan gadis remaja memperoleh kamar bersama di ujung yang lain. Rumah gadang termasuk rumah panggung karena antara tanah dan permukaan lantai terdapat jarak sekitar 1 hingga 2 meter. Bagian bawah rumah yang dinamakan kandang atau kolong rumah. Bentuk dasar dari rumah gadang dilihat dari depan berbentuk persegi panjang. Tiang-tiang rumah gadang yang tersusun berjajar kiri dan kanan membentuk ruang persegi panjang sehingga bentuk dari rumah gadang adalah persegi panjang. Arah memanjang dihitung dalam suatu ruang. Jarak antara dua tiang dan dua arah melebar dihitung dalam satuan lanjar atau didieh yang juga merupakan jarak antara dua tiang. Karena wilayah Minangkabau rawan gempa sejak dulunya karena berada di pegunungan Bukit Barisan, maka arsitektur rumah gadang juga memperhitungkan desain yang tahan gempa. Seluruh tiang rumah gadang tidak ditanamkan ke dalam tanah, tetapi bertumpu ke atas batu datar yang kuat dan lebar. Seluruh sambungan setiap pertemuan tiang dan kasau besar tidak memakai paku, tetapi memakai pasak yang juga terbuat dari kayu. Ketika gempa terjadi, rumah gadang akan bergeser secara fleksibel seperti menari di atas batu datar tempat tonggak atau tiang berdiri. Begitu pula setiap sambungan yang dihubungkan oleh pasak kayu juga bergerak secara fleksibel, sehingga rumah gadang yang dibangun secara benar akan tahan terhadap gempa. Pada bagian dinding rumah gadang dibuat dari bahan papan, sedangkan pada bagian belakang dibuat dari bahan bambu. Papan dinding dipasang vertikal, sementara semua papan yang menjadi dinding dan menjadi bingkai akan diberi ukiran, sehingga seluruh dinding menjadi penuh ukiran. Penempatan motif ukiran tergantung pada susunan dan letak papan pada dinding rumah gadang. Pada dasarnya, ukiran pada rumah gadang merupakan ragam hias pengisi bidang dalam bentuk garis melingkar atau persegi. Motifnya umumnya tumbuhan merambat, akar yang berdaun, berbunga, dan berbuah. Pola akar biasanya berbentuk lingkaran, akar berjajaran, berhimpitan, berjalinan, dan juga sambung menyambung. Demikian adalah penjelasan singkat mengenai rumah gadang sebagai bentuk arsitektur Nusantara. Perlu kita ingat, setiap daerah memiliki arsitektur bangunan yang berbeda-beda. Namun, Indonesia akan tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.